Mengapa tak coba Cyrus Margono untuk lawan MU? Pelatih Vietnam ejek timnas Indonesia, kami masih lebih unggul. Kasihan Bahrain dicuekin media China, katanya timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert itu lebih. Pascal Struijk diizinkan bela timnas Indonesia hingga sang nenek yang pernah kuliah di Unpad. Ya Sobat Kamus Bola, itulah headline yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yuk kita simak selengkapnya. Tak ada salahnya Kim Sang-sik memanggil pemain Indonesia yang main di luar dan belum dipakai timnas. Misalnya saja Cyrus Margono yang selalu menjadi starter di klub Kosovo Dukac Gini. Sudah ada beberapa nama yang dipanggil pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik. Dari Indonesia ada nama Ferrari dan Asnawi. Kemudian di sisi lain ada juga kekecewaan dari negara tetangga mengapa pemain seperti Jay Itzes tak masuk skuad ASEAN All-Star. Mungkin karena jadwal lawan MU dan laga Indonesia versus China mepet. Indonesia versus China akan berlangsung pada 5 Juni 2025. Jika memang Kim Sang-sik ingin mencoba pemain terbaik yang ada, mengapa tak memanggil Cyrus Margono? Saya pikir Cyrus cukup berkualitas untuk melawan MU yang kerepotan di musim ini. Sejauh ini Cyrus sudah membuktikan kelasnya di Liga Kosovo. Setidaknya dia sering jadi pemain inti di mistar gawang Dukac Gini. Lagi pula, sampai saat ini tak ada tanda-tanda Cyrus bakal dipanggil timnas Indonesia. Jadi, tenaga Cyrus bisa digunakan oleh ASEAN All-Star. Laga ASEAN All-Star versus MU adalah kans bagi para pemain ASEAN untuk unjuk gigi. Setidaknya laga ini kemungkinan akan ditonton para fans MU. Dengan banyak penonton, bukan tak mungkin para pemain ASEAN bisa mencuri perhatian. Bisa juga menaikkan posisi tawar pemain ASEAN di level yang lebih tinggi. Sementara pelatih Vietnam, Kim Sang-sik mengirimkan sinyal panas kepada pasukan timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan kepada media lokal, Kim dengan percaya diri menyebut bahwa skuad Golden Star Warrior masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan skuad Garuda yang kini dipenuhi pemain naturalisasi. Saya ingin bertanding melawan timnas Indonesia dengan skuad terbaik kami. Saya yakin Vietnam masih berada di level yang lebih tinggi dibandingkan mereka, ujar Kim Sang-sik. Keyakinan Kim Sang-sik itu disampaikan menjelang agenda ASEAN All-Star melawan Manchester United dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang kemungkinan besar mempertemukan kembali dua rival abadi Asia Tenggara itu. Dia bahkan menilai bahwa meski timnas Indonesia terus berkembang dan diperkuat pemain-pemain dari Eropa, Vietnam tetap unggul secara mental dan kualitas permainan tim. Saya sangat menghargai perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka melakukan banyak perubahan besar dengan mengandalkan pemain keturunan. Tapi kami tetap percaya dengan gaya bermain kami sendiri. Komentar ini langsung menyedot perhatian publik terutama di Indonesia. Banyak pendukung skuad Garuda merasa pernyataan Kim merupakan bentuk sindiran yang meremehkan kerja keras pemain dan pelatih Indonesia, terutama di bawah asuhan Patrick Kluivert. Rivalitas panjang antara Vietnam dan Indonesia memang sudah berlangsung lama, baik di level senior maupun kelompok umur. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam unggul secara prestasi terutama setelah meraih gelar Piala AFF 2024 dan tampil konsisten di kualifikasi Piala Dunia. Namun Indonesia tidak tinggal diam. Dengan regenerasi pemain muda dan deretan pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Ragnar Uratmangun, Tom Hai hingga Ole Romeni, kekuatan skuad Garuda kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pernyataan Kim Sang-sik pun menambah panas suasana. Publik pun kini menantikan laga penuh gengsi antara Indonesia versus Vietnam. Bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tapi pertarungan harga diri dua kekuatan besar Asia Tenggara. Selain itu, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert mendapatkan sorotan tajam media China. Tak heran jika timnas Indonesia disorot oleh media China karena menjadi salah satu saingan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Uniknya, meski China juga pernah punya pertandingan melawan Bahrain pada Juni nanti, tetapi melawan timnas Indonesia justru menjadi pembahasan bagi media China. Media China rutin memberikan dan memberitakan persiapan jelang menghadapi timnas Indonesia, seolah tak peduli dengan Bahrain. Timnas Indonesia benar-benar berusaha keras untuk mengalahkan tim China. Dilansir dari tvnews.com, tentu sangat wajar bagi China untuk mengkhawatirkan timnas Indonesia. Pasalnya, kekalahan melawan timnas Indonesia tak akan berakibat sangat buruk bagi mereka. Kalah melawan timnas Indonesia berarti tersingkir dan tak ada peluang lagi untuk ikut Piala Dunia 2026.
Di sisi lain, Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025-2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari, di mana Pascal Struijk diizinkan bela timnas Indonesia. Pecinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda Voetbal Primer. Petinggi Voetbal Primer Danny van Laar membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan untuk bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar di salah satu podcast garapan Voetbal Primer medio September 2024. Selain itu, kepingan puzzle terakhir di pertahanan timnas Indonesia. Dan jika benar, menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama dengan Mads Hilgers dan Kapten Jay Ilses. Lantas, bukannya timnas Indonesia sudah memiliki trio tangguh atas nama Rizky Ridho, Jay Ilses, Justin Hubner? Untuk bersaing di level yang lebih tinggi dibutuhkan bek dengan profil tinggi. Kolaborasi Mads Hilgers, Jay Ilses, Pascal Struijk dibutuhkan demi menguatkan lini pertahanan skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Sementara dari garis keturunan Indonesia, Pascal Struijk dalam sebuah wawancara pada 2020 lalu, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Mengutip dari pemain keturunan.id, nenek Pascal Struijk, Inneke van den Brink, bahkan pernah menjalani pendidikan di Unpad Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Fakta tersebut menunjukkan bek bertinggi badan 190 cm ini eligible untuk memperkuat timnas Indonesia. Menarik ya sobat, menantikan pergerakan PSSI ke depan, apakah pemegang 85 caps Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya pada Juni 2025 nanti? Kita tunggu selanjutnya. Sementara itu, kabar yang cukup mengejutkan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia, yakni Tom Hai. Melansir dari laman berita suara.com, gelandang berusia 30 tahun itu kini tengah menjadi perbincangan publik di Belanda. Namun gelandang keturunan Indonesia Belanda ini kali ini tidak dipuji karena permainan dan prestasinya di klub maupun di tim nasional. Akan tetapi dirinya kini dikabarkan tengah berseteru dengan beberapa fans bola di Belanda, khususnya fans klub SC Heerenveen yang notabene adalah mantan klubnya terdahulu. Menurut pengamat sepak bola asal Belanda, Roelof de Vries, dalam kanal YouTube Sportcast NL, pemain yang kini membela klub Almere City tersebut dianggap melakukan tindakan tidak terpuji saat laga Almere City versus SC Heerenveen beberapa waktu lalu yang dilanjutkan Eredivisie 2024-2025. Dirinya menunjukkan gestur tangan yang seakan-akan meminta fans SC Heerenveen untuk tutup mulut atau diam. Sontak hal ini menimbulkan kemarahan bagi para fans SC Heerenveen terhadap Tom Hai. Bahkan menurut pengamat bola asal Belanda itu, Tom Hai sebelumnya juga pernah berseteru dengan fans klub SC Heerenveen. Sebetulnya perseteruan kali ini juga dibumbui permasalahan di masa lalu dengan kedua belah pihak. Di akhir musim 2023-2024, Heerenveen harus memainkan satu pertandingan lagi melawan Sparta. Pertandingan itu tidak ada gunanya, jadi Hai tidak ingin bermain. Tom Hai tidak menyukainya dan publik menyalahkannya karena mereka berkata, "Anda dibayar, Anda hanya perlu bermain sepak bola," ujar Roelof de Vries. Tom Hai memang tak memiliki kesan baik saat berkarir di SC Heerenveen meskipun tercatat menjadi bagian dari skuad klub SC Heerenveen pada musim 2022-2023 hingga 2023-2024. Tom Hai dianggap kerap kali berseteru dengan beberapa pihak saat masih bersama klub itu. Melansir dari laman football.nl, Tom Hai sempat dikabarkan berseteru dengan pihak manajemen klub karena dirinya menyebut klub tak ingin menjualnya ke klub lain setelah kontraknya tinggal 6 bulan lagi bersama SC Heerenveen. Padahal kala itu beberapa klub dikabarkan sangat tertarik mendatangkan pemain yang sudah mengemaskan 2 gol bagi timnas Indonesia itu. Beberapa klub seperti
NAC Breda, dan juga Vitesse Arnhem di Liga Belanda, serta beberapa klub Turki seperti Sivasspor dan juga Besiktas sempat dikabarkan cukup tertarik mendatangkan Tom Hai. Namun manajemen klub terkesan menunda-nunda proses negosiasi sehingga membuat Tom Hai sempat menganggur selama beberapa minggu usai kontraknya bersama SC Heerenveen habis pada bulan Juni 2024 lalu. Kondisi inilah yang juga disinyalir membuat Tom Hai seakan-akan menjadi public enemy bagi pihak klub SC Heerenveen. Padahal rekornya bersama klub tersebut selama 2 musim terbilang cukup baik. Bahkan dirinya hampir tak pernah tergantikan di sektor lini tengah klub kala itu. Melansir dari laman transfermarket.co.id, Tom Hai bermain sebanyak 81 laga dan mencetak 7 gol selama 2 musim membela SC Heerenveen. Meskipun dianggap melakukan tindakan yang kurang terpuji dengan memicu perseteruan panjang pihak fans SC Heerenveen tetapi hal-hal atau konflik semacam ini memang cukup sering terjadi di dunia sepak bola internasional. Bahkan mega bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, dan beberapa nama lainnya juga kerap berseteru dengan pihak fans klub sendiri ataupun klub lain. Hal yang perlu digarisbawahi bagi fans timnas Indonesia adalah tidak perlu ikut campur berlebihan dan seakan-akan memanaskan perseteruan antara Tom Hai dengan pihak fans SC Heerenveen. Kita hanya perlu mengamati saja dari jauh tanpa adanya ikut campur atau berkomentar yang kurang baik di kolom komentar akun media sosial klub SC Heerenveen. Tentunya hal ini bisa memberikan kesan bagi pihak sepak bola luar negeri bahwa fans-fans Indonesia sangat ramah.